Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hello precious people. Perkenalkan, saya Antik Nilbakis dari Basis SMA Negeri 1 Balai Endah. Di sini saya akan memberikan konsep dan implementasi dari Pramuka di era digital dan media sosial dengan judul Pemanfaatan Media Sosial sebagai wadah eksistensi Pramuka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat memerlukan inovasi dari anggota pramuka penegak itu sendiri. Mana dari berbagai generasi, mau dari generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha, itu pasti setidaknya memiliki satu aplikasi media sosial. Maka dari itu, pramuka perlu untuk mengikuti zaman. Nah, salah satunya adalah dengan berinovasi dalam media sosial, dimana ini bisa menjadi sarana untuk kita mempromosikan pramuka atau kayak eksistensi nih kalau misalnya pramuka itu masih relevan pada zaman saat ini. Satunya adalah dengan update kegiatan pramuka di akun sosial media masing-masing. Kenapa di akun sosial media masing-masing? Karena dengan kita mengupload video atau foto kegiatan kepramukaan, itu bisa menjadi langkah kita untuk mempromosikan pramuka. Karena pada faktanya, orang-orang yang bukan bagian dari pramuka tidak akan melihat akun sosial media pramuka, walaupun sekarang akun sosial media pramuka memiliki feeds yang menarik dan banyak informasi yang terkandung di dalamnya. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan membuat video kreatif dengan metode STAR. Apa itu STAR? Di sini saya tidak hanya menerangkan konsep tentang metode STAR, tapi saya juga akan mengimplementasikannya dengan video kreatif yang saya buat pada hari ini. Di mana STAR ini merupakan akronim dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi yang sangat penting dalam video kreatif agar menarik untuk ditonton dan bisa mengajak orang-orang untuk ayo kita gabung pramuka. Yang pertama adalah situasi. Nah, situasi merupakan kegiatan apa yang sedang dilakukan dan apa latar belakang dari kegiatan tersebut. Hi precious people, jadi hari ini bakal ada World Clean Up Day di SMA Negeri 1 Balai Endah. Sekarang ini sekitar jam 5:30 dan aku udah siap-siap karena aku jadi panitia di sini, makanya dress code-nya warna biru. Dan aku bentar lagi bakal berangkat, jadi ikuti keseruan aku ya. Bye bye. Biasakan untuk membuat tumbler ya. Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui Sapaduli Distrik Jabar mengadakan kegiatan kolaborasi aksi bersih-bersih sampah di sekolah dengan tujuan menyatukan umat manusia dari berbagai budaya dan ras untuk membersihkan dunia dari permasalahan sampah. Sedikit pengingat untuk menggunakan kendaraan umum dan berjalan kaki agar polusi dan kemacetan di Indonesia dapat berkurang. Yang kedua adalah tantangan, di mana berisi tentang kita tuh menjelaskan apa tugas dan tanggung jawab kita secara spesifik yang kita lakukan dalam situasi tersebut, di mana pasti akan ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjalani tanggung jawab kita. Pada World Cleanup Day, sebagai panitia, saya bertanggung jawab untuk mendukung berjalannya kegiatan, mengawasi kegiatan, dan membantu warga sekolah dalam memelihara dan memilah sampah. Di sini, saya berkeliling sekolah untuk memastikan bahwa siswa dan siswi telah ke lapangan agar mengikuti kegiatan dari awal. Di sini, saya mulai terasa tantangan yang akan saya hadapi sebagai panitia, dari mulai mengumpulkan peserta karena saya itu kebagian di titik di luar sekolah, yaitu di kuartir cabang Kabupaten Bandung. Ada 3 kelas yang harus kami pastikan kalau mereka sudah sampai di lokasi. Dari pengabsenan juga yang cukup rumit karena banyaknya siswa-siswi yang harus kami absen. Di situ memang benar sebuah tantangan. Belum lagi banyak yang mengeluh karena banyaknya sampah di luar kuarcap, tapi kita tetap menanganinya dan akhirnya mereka mulai mau untuk bersih-bersih karena kita bilang ayo kita bersih-bersih biar lingkungan. Yang ketiga adalah aksi. Ketika menghadapi tantangan, pasti kita memerlukan tindakan spesifik yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan itu sendiri. Ini siswa-siswi dan bapak ibu guru mulai bergotong royong untuk membersihkan titik-titik kumpulnya.
Kelasnya telah membawa 2 trash bag yang dimana satu untuk organik yaitu sisa makanan dan daun, dan satu lagi untuk anorganik, plastik, kertas, kaleng, dan kaca. Ini saya memegang kresek kuning yang isinya tuh sampah anorganik. Saya sadar kalau misalnya lingkungan di pinggir jalan itu beneran banyak banget sampahnya, apalagi sampah plastik yang saya yakin itu dari kendaraan bermotor yang lewat langsung buang sampahnya aja ke pinggir jalan. Dan please, itu tidak baik karena lihat rumput-rumputnya menjadi tercemar. Banyak sampah plastik yang bertebaran di mana-mana. Setiap melangkah itu tuh pasti aja ada sampah. Dan kalau gak salah kemarin dari daerah jalanan dekat Kuarcap itu ada sekitar 6 trash bag dan mayoritas itu plastik. Ada juga dari solokannya yang saya yakin juga itu pasti asal buang aja ke solokan. Itu tuh banyak berbagai macam sampah, hingga sendal juga ada. Lihat betapa kotornya solokan itu. Di sini siswa-siswi, panitia, bapak dan ibu guru mulai memikirkan bagaimana ya caranya mengambil sampah-sampah di dalam selokan. Akhirnya sampai ada yang terjun juga untuk mengambil sampah-sampah itu. Ada juga yang di pinggirnya untuk mengambil sampah-sampah terdekat. Nah, ini dia daerah pinggir jalan Kuarcap setelah dibersihkan oleh kami. Sampah organik dan anorganik mulai berkurang. Nah, kalau lihat solokannya sekarang juga sudah mulai berkurang sampah-sampahnya. Nah, ini adalah total sampah-sampah dari beberapa titik. 4 adalah refleksi, di mana kita bisa menyebutkan hasil tindakanmu, baik itu solusi yang dihasilkan ataupun dampak positif ke depannya. Refleksi saya untuk kegiatan pada hari ini yaitu World Clean Up Day, yaitu yang pertama, kesadaran lingkungan masyarakat. Itu sebagai pengingat penting tentang masalah sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, aksi nyata, yaitu di mana kami terlibat dalam upaya membersihkan lingkungan. Yang ketiga adalah semangat gotong royong dengan kerjasama untuk membersihkan titik-titik yang telah ditentukan. Yang keempat, inspirasi perubahan, di mana kegiatan ini bisa menjadi titik awal bagi perubahan perilaku individu dalam mengelola sampah dan menjaga lingkungan. Yang kelima adalah pentingnya edukasi, karena di sini kami belajar tentang edukasi dari bisnisnya langsung tentang memisahkan sampah organik dan anorganik. Dan yang terakhir adalah gerakan global, di mana World Clean Up Day menunjukkan bahwa masalah lingkungan adalah masalah global yang membutuhkan solusi bersama. Karena di setiap titik juga itu tuh banyak sampah-sampah. Jadi kita tuh sadar kalau misalnya, oh emang ini adalah masalah global, bukan hanya di Indonesia aja, dan emang harus segera dimusnahkan agar lingkungan menjadi lebih baik. Jadi sekian dari saya. Dimana dengan video ini saya mengharapkan bahwa kita dapat menerapkan metode STAR dalam setiap video kreatif yang kita buat. Ini juga bisa menjadi langkah kita untuk mempromosikan pramuka agar eksistensi kita tetap terjaga. Ada juga dengan kita membuat video kreatif yang unik, kita dapat menyebarkan ilmu lebih banyak dan memberikan pengalaman kita terhadap masyarakat luas. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.